Oke, sebelum masuk pada isi dari video ini, saya akan memberitahukan sebelumnya apa saja yang ada di video ini. Yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah perkenalan diri saya secara lengkap. Yang kedua itu ada resume atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dani pada pertemuan Sabtu kemarin, lebih tepatnya pada tanggal 15 Maret 2025. Dan yang ketiga ada sedikit penjelasan tentang ilmu faal dasar dan ilmu faal olahraga. Sebenarnya apa yang disampaikan pada Dani kemarin itu sebenarnya tuh pada ini menyebutkan ilmu faal dasar atau ilmu faal olahraga. Tapi ketika saya search di Google atau mencari tahu hal tersebut, ternyata kedua tersebut tuh ada memiliki sedikit perbedaan. Gitu. Oke, tanpa banyak kata-kata lagi, saya akan langsung mulai aja pada pembahasan yang pertama, yaitu perkenalan diri saya secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askaziat. Umur saya 18, saya lahir di kota Tangerang pada tanggal 1 Juni 2026. Dan untuk domisili saya saat ini, alhamdulillah masih di kota Tangerang. Alamat rumah saya, Jalan Maulana Hasanuddin, RT 001, RW 08, Norma 32. Untuk hobi saya menggambar biasanya, terus ada memanah, serta melakukan olahraga ringan di rumah. Dan untuk moto hidup saya, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan, dan jangan lakukan bila kau tidak ingin melakukannya. Tapi jika itu adalah suatu hal yang urgent, hal yang harus memang benar dilakukan, lakukanlah dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, tanpa banyak mengeluh. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pada isi yang kedua dari video ini, yaitu resume. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Dani pada materi kemarin, seperti itu. Oke, sebelum kita masuk itu, saya ingin ceritakan beberapa hal lucu terlebih dahulu. Sekaligus membuka saja pada resume ini. Yang pertama, kemarin saya dan teman-teman saya itu telat pada perkuliahannya Pak Dani. Pak Dani menyampaikan melalui istrinya, yaitu Bu Ari, menyampaikan di grup bahwa reguler C semester 2 itu datang jam 7.30 pada kelasnya Pak Dani. Tapi saya dan teman-teman saya itu telat, baru masuk jam 8:05. Jadi saya ada keterlambatan teman-teman saya sekitaran 35 menit. Seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada sebelum-sebelumnya itu kami itu menunggu konfirmasi dari dosen. Apakah kita sudah siap melakukan perkuliahan atau dosen ada keterlambatan atau tidak. Biasa kita menunggu seperti itu. Dari apa yang saya dapatkan, ketua kelas saya manggil Bang Niki, bilang kalau beliau tuh belum menjawab pesannya, apakah sudah ada dalam atau tidak. Jadi pesan tidak jawab sama sekali. Jadi pas sudah dapat konfirmasi tersebut pada jam 8 bahwa kita harus datang, kita masuk pada jam 8:05 tersebut. Dan beliau mungkin agak sedikit marah ya atas keterlambatan kita, dan beliau pun menjelaskan, mengapa kalian telat? Bukannya saya sudah bilang untuk datang pada pukul 7:30 atau 8.30, pada pukul 8 atau pukul 7.30 tuh. Terus beliau meminta kita menjelaskan satu persatu, dan termasuk saya mendapatkan bagian untuk penjelasan tersebut. Pertama dari teman saya, kenapa bisa telat? Dijawab, kami menunggu konfirmasi dari Bapak, apakah Bapak sudah sampai atau tidak, seperti itu. Yang kedua, teman saya mengalami kecelakaan sehingga dia telat. Dan yang terakhir saya menjelaskan bahwa saya ada keterlambatan di kereta. Memang benar saya benar-benar terlambat. Yang seharusnya saya naik kereta pada pukul 6:05, saya malah naik kereta pada jam 6:15. Jadi saya terlambat dalam jadwal kereta tersebut, seperti itu. Lalu Pak Dani menjelaskan lagi bahwasanya saya dan teman-teman saya seharusnya tidak bisa mengikuti perkuliahan beliau, karena menurut dari peraturan beliau, kita tuh hanya diberi batas waktu maksimal tuh 10 menit dari waktu yang telah ditentukan. Jadi misalnya waktu ditentukan jam 7:30, 7.30, dan kita masuk pada 7.40, kita tidak boleh mengikuti mata kuliah tersebut, seperti itu. Selanjutnya itu ada kontrak belajar yang disampaikan oleh beliau. Dalam kontrak belajar tersebut, yang pertama tuh saya dan teman-teman saya harus sangat disiplin dalam kelas, dengan senyuman,
sapaan dan bahasa-bahasa yang baik dan sopan selama di kelas. Setelah itu ada cara berpakaian atau dress code kita selama mengikuti mata perkuliahan Kodani, yaitu seperti yang saya pakai saat ini. Yang pertama itu ada Alma Mater Unisma Bekasi, terus ada kemeja dan ada dasi. Dan untuk sana mungkin celana formal pada perkuliahan lainnya, mungkin celana kerjaan seperti itu. Nah, dan juga beliau menjelaskan sedikit tentang pada kontrak belajar tersebut tentang nilai-nilai. Untuk nilai-nilai sama dengan mata kuliah yang lain, dengan kehadiran sekitar 10%, tugas 20%, dan UTS 30%, begitupun dengan UAS 40%. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu beliau agak sedikit menjelaskan bahwa saat pembelajaran itu saya dan teman-teman saya wajib menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh beliau. Jadi beliau akan menunjuk saya dan teman-teman secara random atas pertanyaan yang telah disampaikan, dan kita harus bisa menjawabnya itu. Kenapa kita harus bisa menjawabnya? Karena pada pertemuan sebelumnya, misalkan pada Sabtu kemarin kita diberikan beberapa ilmu dasar, materi dasar tentang apa yang akan disampaikan untuk Sabtu berikutnya, seperti apa itu bagian jantung, apa fungsi jantung, peredaran darah apa saja yang ada dalam tubuh manusia, seperti arteri, vena, sama kapiler, seperti itu. Dan ketika kita ditanya tentang mengenai hal itu pada Sabtu berikutnya, kita sudah bisa menjawab karena untuk kisi-kisinya tadi disampaikan oleh Pak Dani, seperti itu. Nah, dan juga ada quotes, kita juga harus menyampaikan quotes, dan itu pun ditunjuk secara random, secara acak sekali lagi. Jadi kita akan menyampaikan quotes kita untuk pada perkuliahan tersebut, dan harus jelaskan apa maksud dari quotes tersebut, seperti itu. Masih soal tadi itu kontrak belajarnya. Sekarang kita lebih ke kedisiplinan ya. Tadi untuk kedisiplinan sudah jelas kita harus sangat disiplin dalam mata kuliahnya beliau, dan dari pakaian hingga tempat duduk. Nah, untuk tempat duduk kita tidak boleh pindah-pindah dari pertemuan Sabtu kemarin. Jadi selama 8 kali pertemuan kuliah tersebut tempat duduk kita tidak berubah, dan seperti menjaga kebersihan kelas, kerapihan kelas. Jadi ketika datang ke kelas tuh gimana ya, kita datang dalam keadaan bersih dan rapi, dan kembali lagi dalam keadaan lebih bersih daripada itu, seperti itu, dan dalam keadaan lebih bersih dan rapi daripada saat kita datang, seperti itu. Terus adapun yang disampaikan oleh beliau kemarin, ada beberapa hal mengenai absen, dan juga tentang metode-metode UAS, UTS, serta pada minggu berapa saja kita melakukan itu. Nah, yang pertama itu ada absen. Jadi dalam satu kali pertemuan itu kita akan di absen 2 kali. Jadi satu kali pertemuan di absen 2 kali. Jadi kalau kita berpertemuan itu ada 8 kali, berarti totalnya ada 16 kali absen, seperti itu. Dan juga untuk absen tersebut, terutama pada kehadiran, beliau meminta seperti ini. Kita harus konfirmasi terlebih dahulu kepada TU, kita izin karena apa, dan sudah pasti acara harus penting, harus izin pada mata kuliah tersebut, baru disampaikan kepada beliau, dan beliau akan konfirmasi kepada TU apakah benar kita sudah melakukan izin terlebih dahulu pada TU sebelum pada beliau, itu baru akan diterima dan akan dianggap hadir oleh beliau, seperti itu. Dan untuk yang tadi apa? Setelah absen tuh tentang UTS ya. UTS itu akan dilakukan setelah 3 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan keempat kita melakukan UTS. UTS itu akan pakai 2 metode. Yang pertama itu secara esai, yang kedua secara lisan. Dan untuk UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Sama, entah itu lisan atau UAS. Nah, untuk tugas, beliau menjelaskan untuk tugas itu salah satu faktor penting ya, jadi pendukung. Salah satu pendukung
waktu itu beliau ngomong apa ya, nilai kasih sayang ya, kurang lebih dari sikap, kehadiran, sopan santun, serta tugas itu termasuk ada nilai kasih sayang. Jadi nilai yang menolong kita ketika UTS ataupun UAS kita tuh nilainya kecil, seperti itu. Jadi tugas sangat wajib untuk dikerjakan, dikumpulkan, dan beliau pun bilang kalau nggak mau dikerjakan juga nggak apa-apa. Jadi kalian tidak dapat nilai kasih sayang, tapi kan kita nggak mungkin aja nggak mengerjakan tugas dari beliau kan untuk nilai tambahan, karena kita juga belum tahu apakah UTS kita nilai kecil atau besar, seperti itu. Jadi wajib dilakukan tugas harus dikerjakan. Terus apa lagi ya, sebentar saya ingat dulu Pak. Ya, beliau pun menjelaskan untuk metode pembelajaran. Beliau menjelaskan ada yang namanya metode pembelajar dewasa. Jadi tuh beliau menjelaskan apa itu adragogi atau agrogogi gitu. Nah, adragogi itu apa sih? Jadi itu adragogi itu adalah sistem pembelajarannya orang dewasa, dan beliau pun di situ sempat menjelaskan adapun pedagogi itu adalah sistem pembelajaran secara teori, praktek, penjelasan merinci, itu biasa digunakan untuk anak-anak. Jadi beliau menyiapkan 3 slide foto, yang pertama itu dan kedua yang ketiga. Nah, pada foto pertama di slide sebelah kiri itu ada foto anak kecil yang sedang seingat saya memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, dan yang di samping itu ada para mahasiswa, para orang-orang dewasa sedang melakukan pembelajaran dengan cara diskusi. Jadi perbedaan dari dua foto tersebut tuh, yang pertama untuk pedagogi anak-anak itu lebih cenderung untuk disuapi, diberikan materi dulu secara lengkap. Pada gambar itu tersebut kan dijelaskan pada gambar tersebut tuh mengarahnya kepada hal itu, seperti ada seorang anak-anak yang sedang dijelaskan oleh guru seperti 1+1 itu berapa, cara pengerjaannya bagaimana, cara menjelaskan materi tersebut bagaimana. Nah, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan itu yang seorang dewasa tersebut, jadi tuh seakan-akan baru ingat lagi saya. Jadi Pak Dan itu juga menyampaikan bahwa pada dasarnya seorang dosen itu menyampaikan kurang lebih 20% dari materi yang akan disampaikan, dan 80% lagi itu akan mahasiswa mencari tahunya sendiri. Nah, begitupun dengan pada slide gambar yang pada gambar pertama itu yang sebelah kanan tersebut, yang bisa orang dewasa tersebut, seperti itu. Jadi setelah dosen menyampaikan sebuah materi, kita sebagai mahasiswa tuh harus berdiskusi tentang materi tersebut, harus menyelesaikannya dari 80% tersebut, harus mengetahuinya begitu. Nah, untuk slide kedua ataupun gambar kedua di sebelah kiri itu ada anak-anak yang sedang merangkum lagi, sedang membuat puzzle angka ya, seperti itu, sedang memasukkannya ke dalam puzzle tersebut. Nah, yang di sebelah kanan pun ada gambar tentang orang-orang dewasa yang seperti sedang menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh dosen, suatu tantangan gitu dari dosen lah secara bersama. Nah, tanpa bantuan dosen ya, hanya kita sebagai mahasiswa yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, perbedaan dari gambar kedua ini adalah yang dimana pada gambar sebelah kirinya tersebut menunjukkan bahwa yang namanya anak kecil itu sudah pasti akan diajari terlebih dahulu bagaimana cara melakukannya, akan diberi arahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan untuk mahasiswa, karena dari pengalaman yang kita dapat dari semasa menjadi selama mahasiswa dasar ataupun sekolah tingkat menengah itu menjadi acuan kita. Jadi kita menyelesaikan masalah itu sendiri bersama dengan mahasiswa yang lain, seperti itu, tanpa campur tangan dosen. Jadi itu salah satu contoh pembelajar dewasa. Nah, yang ketiga itu terakhir, di situ ada gambar seorang anak-anak sedang menggunakan seragam, sedang baris dengan rapi. Yang di sebelah kanan pun ada foto para mahasiswa yang menggunakan baju bebas gitu. Nah, di slide ketiga tersebut menjelaskan bahwa yang namanya itu pedagogik atau
anak-anak itu pasti identik dengan baju yang sama, karena itu kan mengajarkan kita untuk kedisiplinan kan. Seperti yang seharusnya pada hari Senin menggunakan baju apa, hari Rabu menggunakan baju apa, dan hari Kamis ataupun Jumat menggunakan baju seperti apa. Setiap sekolah pun berbeda-beda untuk warna baju tersebut. Kayak contoh SD itu untuk hari Senin menggunakan baju merah putih, dan untuk SMP biru putih, dan untuk SMA abu-abu putih. Dan sedangkan untuk perkuliahan tuh bajunya dibebaskan. Nah, apalagi kan kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya berpakaian terus sopan. Jadi situ pun mengajarkan bahwa kita sebagai pembelajar dewasa harus bisa membedakan mana yang baik atau tidak, sopan atau tidak. Dari pakaian seperti menggunakan kemeja kemeja alma mater, sadasi, serta celananya yang formal selama mengikuti perkuliahan, seperti itu. Jadi sudah bisa membedakan lah mana yang baik atau tidak. Seorang pembelajar dewasa itu tidak perlu dibirakan kembali. Nah, terus yang saya dapat lagi tuh yang pertama ada apa lagi ya? Ada tugas. Nah, ada tugas yang disampaikan oleh beliau. Tugasnya itu adalah yang seperti saat ini saya lakukan, membuat video resume sekitar waktu 20-30 menit, paling minimal banget 20 menit dah. 20 menit. Isinya itu tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Dani pada pertemuan sebelumnya. Mungkin Pak Dani itu ingin melihat bisa sejauh mana kita diberikan sebuah materi, sejauh mana otak saya dan teman-teman saya itu mengingat sebuah materi yang disampaikan oleh Pak Dani, seperti itu. Nah, dan untuk tugas kedua itu membuat paper. Saya lupa untuk karakteristik paper tersebut. Saya ingatnya itu kalau paper tersebut tuh akan dipakai untuk seperti yang untuk yang tadi tuh, yang bahwa ada sedikit materi yang harus diingat terlebih dahulu, yang harus disimpan, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Bukan seperti itu. Jadi tuh paper itu dipakai untuk apa yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ya Allah. Tadi seperti jaringan pada tubuh, seperti pembuluh darah, ada arteri, vena ataupun kapiler, itu nanti akan ditaruh di situ. Jadi kan ada ilmu faal dasar. Ilmu faal dasar tuh berisi tentang itu. Jadi pada minggu sebelumnya Pak Dani akan menanyakan tentang itu. Nah, nanti ketika ditanyakan, ketika saya dan teman-teman saya tidak bisa menjawab, kita harus membuka paper tersebut. Gitu. Beliau pun menjelaskan jika kita tidak tahu, jika tidak ada dalam paper tersebut, silakan search di AI. Beliau pun menyebutkan beberapa nama AI, ada Gemini AI, ada Meta AI, ada ChatGPT dan lain-lainnya, seperti begitu. Oke, sepertinya itu saja untuk resume yang saya ingat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu faal dasar dan ilmu faal olahraga. Karena beliau meminta kita untuk mencari tahu tentang satu hal tersebut. Sebenarnya beliau tuh bilang seperti ini, cari tahu tentang ilmu faal dasar ataupun ilmu faal olahraga, karena kedua itu sama. Nah, ketika saya search kedua itu, ternyata isinya agak sedikit berbeda ya. Nah, ilmu faal dasar itu adalah ilmu dasar yang mempelajari tentang, contohnya tuh kayak organ, jaring-jaringan manusia, sistem tubuh pada manusia, bagaimana cara bekerjanya, dan mikroorganisme yang ada dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan untuk ilmu faal olahraga itu berhubungan dengan olahraga, ya sama-sama seperti tadi kurang lebih, tapi mempelajari cara penanganinya seperti apa, seperti itu dari yang saya dapat. Nah, yang dulu itu beliau kan sempat menyebut tentang arteri, vena, dan kapiler. Jadi tuh kalau kapiler itu tuh saya akan jelaskan sedikit ya. Kapiler itu fungsinya adalah menyalurkan darah dari vena ke arteri. Balik ya. Astagfirullahaladzim, arteri itu fungsinya itu menyalurkan darah, pembuluh darah kecil yang berfungsi menyalurkan darah ke vena terus ke arteri. Nah, vena itu fungsinya itu untuk
mengalir, untuk mengalirkan atau membuang ya. Ya, vena itu berfungsi untuk membawa darah dari luar jantung masuk dalam jantung. Nah, dan untuk kapiler itu mengeluarkan darah yang penuh akan karbon dioksida dan oksigen tersebut kembali keluar untuk mengambil oksigen lagi. Itu adapun jantung, jadi jantung itu fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh kita dari kepala, ujung jari tangan hingga ujung jari kaki. Dan bagian-bagian dalam jantung tuh ada bilik kanan, ada bilik kiri, ada bilik ada serambi kanan, ada serambi kiri, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Ada saya lupa tuh untuk kantungnya, mana kantung pindungnya, ciri-ciri jantung tuh saya lupa. Oke, sepertinya itu saja yang saya dapat sampaikan dari resume materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dani pada pertemuan kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.